kalau kita bicara utang kita ini ya yang 8.253 triliun ini dalam jangka pendek gitu. Apakah kemudian ini berbahaya gitu ya? Sebenarnya saya bisa katakan dengan menggunakan indikator jatuh temponya ya belum begitu. Indikator paling kuat apa sih? Pertama soal apakah perlu melanjutkan pembangunan infrastruktur ya. Sebetulnya dalam periode kepemimpinan presiden ya sejak ya mungkin dari Pak Harto setelah itu ganti Habibie dan seterusnya. Pembangunan infrastruktur itu selalu menjadi salah satu concern ya setiap pemimpin ya. Nah, sekarang kita berbicara fiscal space yang sangat rendah ya di bawah 30%. Nah, terus akhirnya kan muncul opsi, terus gimana nih ya? Udah terlanjur menjanjikan, memang menjanjikannya populis dan terus terang memang kalau kita lihat visinya Pak Prabowo banyak beberapa ya tidak hanya sekedar melanjutkan. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di broadcast. Mungkin Sobat Bisnis beberapa minggu ke belakang yang baca berita mendengar tentang utang negara Indonesia dan membaca soal kabar mengenai kenaikan utang Indonesia yang mencapai sekitar 8.041 triliun rupiah atau naik 4 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, yang artinya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo meninggalkan utang yang ibaratnya naik 4 kali lipat ya. Nah, kemudian sekarang di pemilihan presiden 2024 sudah terpilih berdasarkan quick count. Calon presiden pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut akan menjadi pewaris dari hutang bapaknya Gibran, Pak Joko Widodo. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah beberapa ekonom menyebut jika Pak Prabowo naik jabatan menjadi presiden, hutangnya akan bertambah berkali-kali lipat. Terus juga pembiayaan untuk infrastruktur juga masih akan terus masif. Dan bagaimana dengan hutang negara nih? Kapan akan dilunasinya dan seperti apa sebenarnya proses pelunasan hutang juga, dan apakah 8.041 triliun itu juga masuk dalam angka yang normal? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih Sobat Bisnis dengan Mas Eko Listianto, ekonom dari Indef. Kita akan ngobrol lebih detail mengenai utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi kepada pemerintahan baru yang nantinya dipimpin oleh, yang mungkin ya akan dipimpin oleh Pak Prabowo dan juga Gibran yang menang secara elektoral lewat quick count. Tapi kita juga akan melihat secara rinci nih, tidak hanya utang saja, tidak hanya hal-hal yang diwariskan mengenai utang, tapi secara ekonomi apa saja yang diwariskan terhadap pemerintahan barunya, yang tentu akan menjadi PR besar ya bagi pemerintahan baru nanti. Nah, kita akan ngobrol bareng sama Mas Eko. Halo Mas Eko, apa kabar Mas? Alhamdulillah, kabar baik Mas Ganang. Mas, kalau kita mendasar aja nih Mas, pertanyaan mendasar ya untuk publik yang mungkin belum secara jelas atau clear gitu ya paham mengenai utang negara. Kalau Mas sendiri bisa jelasin gak sih Mas, kenapa negara itu harus berutang Mas? Apa memang kurang Mas pendapatannya dari pajak? Iya. Ya gini, jadi makasih Mas Ganang ya. Jadi pertama begini ya, sebetulnya kalau nggak berutang juga nggak apa-apa. Tapi tentu saja penerimaan negara itu kan terbatas ya. Jadi kalau dengan keterbatasan itu sehingga kalau mau bikin program-program yang banyak ya terbatas juga begitu. Nah, kalau alasan secara makroekonominya itu berhutang atau mendesain defisit anggaran begitu ya, itu tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi biasanya dengan pertumbuhan ekonomi didorong, nanti kan pajaknya juga lebih banyak gitu ya. Kalau ada pertumbuhan ekonomi, ada keuntungan di situ, bayar pajak ya, dunia usaha begitu. Dan juga para pelaku ekonomi semuanya ya, termasuk juga kita begitu kan. Dari situ kemudian penerimaan negara lebih banyak lagi, kira-kira begitu. Tujuan yang kedua juga ya biasanya utang ini juga dalam upaya untuk katakanlah menjaga daya beli ya. Dalam konteks ini sebetulnya lebih ke arah biasanya itu bentuknya adalah bantuan-bantuan sosial. Itu juga
arahnya kan biasanya untuk menjaga daya beli ya supaya ya. ekonomi tetap berputar gitu ya. Di beberapa kelas terutama kelas bawah ini kan kadang-kadang mereka ada perubahan sedikit di perekonomian, mereka langsung kena dampak sehingga kadang-kadang diberikanlah berbagai macam bentuk-bentuk bantuan yang tujuannya supaya mereka masih bisa menggunakan uang-uangnya untuk hal lain yang sifatnya ke kegiatan ekonomi mereka begitu. Jadi kira-kira sih gambarannya itu. Jadi kenapa negara berhutang? Ya karena memang mereka ingin mendorong pertumbuhan ekonomi mereka begitu. Dan kalau bicara dari 200 negara lebih ini ya di dunia ini emang sebagian besar seperti apa sih situasinya ya? Sebagian besar mereka berutang ya. Mungkin nggak ada 10% dari negara yang nggak punya utang kira-kira ya. Hampir semuanya pasti punya utang begitu. Nah tinggal leveling dari utangnya itu berbeda-beda ya, dan tingkat dari yang kita menyebutnya produktivitas utang lah ya begitu, itu berbeda-beda antar negara begitu. Ada yang berutang terus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, ada yang berutang tapi ekonominya hanya segini-gini aja gitu juga ada gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, kalau kita bicara soal produktivitas tadi yang Mas bilang, beberapa waktu lalu sejak diumumkan utang di awal Januari 2024 8.041 triliun rupiah, Ibu Sri Mulyani juga bilang kalau itu masih capable, masih aman gitu ya dari PDB Indonesia. Mas sendiri melihatnya apakah di angka 8.041 triliun rupiah itu masih dikatakan sebagai ambang batas yang aman Mas untuk Indonesia, dan jika dibandingkan dengan negara-negara lain gimana Mas? Iya, jadi ini sering dipakai oleh pemerintah begitu karena batasan aman secara undang-undang itu hanya ada 2. Yaitu secara PDB ya, dia tidak lebih dari 60% terhadap PDB ya, dengan katakanlah utang kita hari ini sebenarnya data Januari itu udah meningkat lagi ya sekitar 8.253. Jadi ada sekitar 100 T ya nambahnya. Jadi 800-253 ini sekitar ya antara 37,5 sampai 38% terhadap GDP kita begitu. Memang masih jauh dari batasan 60% terhadap GDP tadi begitu. Terus kemudian indikator keduanya adalah dia secara umum ya tidak boleh utang kita itu tidak boleh lebih dari 3% terhadap APBN gitu ya. Totalnya biasanya dipakai itu total itu perbandingan antar negara nih ya. Biasanya itu menggunakan ya tadi rumusnya itu tidak boleh lebih dari 60% terhadap GDP. Angka 8.000 dibandingkan GDP kita sekarang sekitar 20-an ribu ya, tentu angkanya tadi ya 38%. Tetapi masalahnya adalah apakah indikator ini cukup untuk memperhatikan sehat atau nggak sehat gitu ya? Itu dia Mas. Bagi saya nggak cukup gitu. Kenapa? Kita harus melihat, nanti sebelum saya jawab apakah ini sudah berbahaya atau belum, ada levelingnya sebetulnya begitu. Nah, salah satunya itu begini. Kalau kita bicara utang kita ini ya yang 8.253 triliun ini dalam jangka pendek gitu, apakah kemudian ini berbahaya gitu ya? Sebenarnya saya bisa katakan dengan menggunakan indikator jatuh temponya ya belum begitu. Indikator paling kuat apa sih? Indikator paling kuat adalah Indonesia adalah negara yang tidak pernah ngemplang utang. Tidak seperti di negara-negara Amerika Latin ya. Itu menggambarkan bahwa ya sebetulnya mampu kalau cuma untuk bayar utang masih bisa gitu. Dan kita nggak pernah ngemplang ya, bahkan tidak pernah menunda gitu ya. Pembayaran ya. Nggak pernah gitu. Kenapa sih begitu? Karena desain dari utang yang 8.000-an tadi itu sebetulnya memang ditarik sebagian besar itu adalah utang-utang yang sifatnya jangka panjang di atas 5 tahun. SBN yang dikeluarkan itu di atas 5 tahun ya. 8% itu yang jatuh temponya dalam 1 tahun. Jadi tahun ini katakanlah gitu ya, itu ada sekitar ya biasanya antara 7 sampai 8% saja yang jatuh tempo. Terus kemudian dalam 3 tahun ke depan itu ada sekitar 25%. Jadi seperempatnya akan jatuh tempo dalam 3 tahun ke depan. Nah, yang terbesar, yang terbanyak itu lebih dari 40% ya, 40 sampai 50% itu adalah utang di atas 5 tahun. Ada yang bahkan bertenor 10 tahun begitu. Sehingga kalau ditanya besok atau tahun ini bisa bayar utang enggak ya? Ya sebenarnya bisa aja gitu kan. 3 tahun gimana ya? Kalau 25% kayaknya juga masih bisa gitu. Tapi kalau dalam jangka panjang, apalagi tingkat akselerasinya tadi ya, dari katakanlah selama rezim Pak Jokowi ini dibandingkan dengan Pak SBY itu naik 4 kali lipat tadi yang dibilang Mas Danang tadi. Ya tentu ada kekhawatiran. Kenapa? Rumus pertamanya adalah kenapa mendesain defisit tadi? Betul. Pengen mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan berikutnya,
pertumbuhan ekonomi naik gak sih? Oh enggak juga ternyata ya, selama 10 tahun terakhir ini ya kita hanya tumbuh di 5%. Utangnya nambah 4 kali lipat, tumbuhnya hanya 5% terus. Bahkan kadang turun ya. Ya. Artinya apa? Persoalan di produktivitas, nambah utang, pertumbuhan ekonominya hanya segitu-gitu aja. Growth-nya tetap aja 5%. Sehingga itulah yang kemudian menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran dalam apa? Dalam jangka panjang gitu. Karena yang bayar utang itu bukan menteri yang mengambil keputusan utang pada hari ini, bukan presiden yang ngambil keputusan utang hari ini. Itu adalah generasi berikutnya, karena tadi desainnya itu sebagian besar ditarik kepada utang di atas 5 tahunan. Bukan di rezim ini tentu yang membayar nanti kan begitu. Di rezim berikutnya. Itulah problemnya di situ gitu ya. Artinya warisan utang sekian ribu triliun ini tidak hanya diwariskan ke generasi presiden berikutnya, Mas. Hingga 10 sampai 15 tahun presiden berikutnya juga akan terus menyelesaikan persoalan utang ini, Mas. Makanya kalau pertanyaan tadi kapan kita selesai utang, kayak nggak akan pernah selesai gitu. Dan memang ya tidak perlu selesai. Yang perlu dijaga itu adalah memastikan tadi level dari bahayanya itu dalam level yang sangat rendah begitu ya, atau bahkan tidak bahaya sama level sekali aman, gitu. ya. Nah, sayangnya indikator di undang-undang itu hanya ada debt to GDP tadi gitu ya, yang angkanya memang sangat jauh karena dulu kita selama era Pak Harto itu tidak menggunakan indikator itu, dan utang Pak Harto itu semuanya utang luar negeri, nggak ada utang SBN seperti hari ini begitu. Oke. Kalau kita bicara soal utang di era Presiden Jokowi, tentu kita lihat pembangunan infrastruktur yang masif, Mas. Dan mungkin sebagian besar utang itu dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang masif itu tadi ya, untuk logistik juga dan lain sebagainya. Nah, Mas melihat apakah kemudian keberlanjutan dan juga kebermanfaatan dari utang tersebut, Mas, hingga apa ya? Artinya ketika kita ngomong soal infrastruktur dan juga biaya logistik dan juga mungkin keterjangkauan di daerah-daerah dengan nominal utang yang sebegitu besarnya, apakah bisa dibilang dikatakan sebagai angka yang worth it, Mas, untuk dibayarkan pemerintah untuk mendapatkan infrastruktur sedemikian rupa hari ini, kita bicara hari ini, Mas? Ya, kalau worth it atau enggak ya, ya sejauh ini kalau kita mengukur dari tingkat produktivitas pemanfaatan dari infrastruktur yang sudah dibangun itu tidak cukup worth it begitu. Tapi apakah itu tidak diperlukan? Itu diperlukan ya. Bagaimanapun Indonesia itu kalau dibandingin negara lain, sebagai sama-sama negara berkembang, kita banyak tertinggal ya, termasuk di infrastruktur. Sehingga pembangunan infrastruktur itu perlu gitu. Dan memang salah satu yang banyak digunakan juga oleh negara-negara lain, tidak hanya Indonesia, ketika mereka berhutang memang alokasinya salah satu yang gede itu adalah memang untuk pembangunan infrastruktur. Karena itu memberikan fasilitas bagi kegiatan ekonomi berikutnya begitu kan ya, dan harapannya itu manfaatnya besar gitu. Nah, cuma dengan track record bahwa pertumbuhan ekonomi kita ketika infrastruktur sudah banyak dibangun ini hanya 5%-an, itu berarti menggambarkan bahwa kapasitas utilisasi dari infrastruktur itu sendiri yang sudah dibangun ini itu belum maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Itu maksimal memberi kepuasan lah kepada kita, terutama kelas menengah ya, yang kalau sebentar lagi nanti akan mudik, wah jalannya enak gitu ya, ada jalan tol gitu. Oke, dan itu kemudian ditanya, puas nggak dengan kinerja presiden? Puas gitu ya. It's okay dalam konteks itu, tapi sebetulnya kalau mau bicara manfaat ke ekonomi harus lebih dari itu ya, tidak hanya memanfaatkan pada saat mudik dan arus balik ya, dalam keseharian sehari-hari harusnya itu terisi. Nah, ini mungkin yang menjadi catatan gitu ya untuk beberapa proyek, terutama proyek strategi nasional yang kemudian juga menggunakan dana-dana utang lah ya dengan berbagai skema begitu, tapi kemudian pemanfaatannya belum optimal. Jadi bahwa ke depan bahwa kemudian ada perbaikan dari sisi infrastruktur iya, tapi dalam konteks optimalisasi ya terhadap pertumbuhan ekonomi saya rasa masih jauh ya, masih ada ruang untuk bisa tidak sekedar membangun tapi juga memastikan tingkat aktivitas ekonomi akan meningkat setelah dibangun infrastruktur ini begitu. Oke. Lalu kita bicara soal presiden terpilih nih, Mas. Setelah quick count paslon nomor urut 2 disebut unggul lah ya. Sejauh ini kita melihatnya unggul, dan juga mereka seperti kita tahu, seperti sobat bisnis juga tahu, mereka mengusung keberlanjutan, Mas.
Apakah kemudian keberlanjutan ini juga akan fokus pada infrastruktur atau tidak, kan kita masih belum tahu ya Mas ya. Tapi kalau Mas lihat sendiri, seberapa pentingkah melanjutkan keberlanjutan infrastruktur itu dibandingkan dengan hal lain yang kemudian tadi Mas bilang kemanfaatannya untuk mendorong ekonomi dan lain sebagainya. Karena kan seperti kita tahu ada banyak hal yang ya mungkin lebih praktis dan lebih taktis untuk mendorong ekonomi Indonesia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Karena sudah dilakukan di era Joko Widodo, apakah keberlanjutan ini juga akan dilanjutkan lagi gitu Mas di era presiden berikutnya? Lalu apakah keberlanjutan ini juga akan punya dorongan kuat juga untuk pertumbuhan ekonomi Mas? Seperti kita tahu mereka bilang di masa kampanye lalu yakin pertumbuhan ekonominya bisa lebih dari 5%, bahkan 6-7% gitu Mas. Apakah itu jadi satu hal yang mungkin untuk dicapai Indonesia Mas juga? Ini pertanyaan menarik Mas Ganang ya. Jadi pertama soal apakah perlu melanjutkan pembangunan infrastruktur ya. Sebetulnya dalam periode kepemimpinan presiden ya, sejak ya mungkin dari Pak Harto, setelah itu ganti Habibie dan seterusnya, pembangunan infrastruktur itu selalu menjadi salah satu concern ya setiap pemimpin. Betul. Ya. Apalagi untuk konteks Indonesia yang ya sampai hari ini walaupun Pak Jokowi ada akselerasi pembangunan infrastruktur dengan segala macam kekurangannya yang tadi ya, tapi kita masih butuh lebih banyak lagi begitu. Dan itu memang harus ya nanti kita harapkan ya siapapun yang terpilih, kalau versi Quick Count nanti Pak Prabowo Gibran ya tentu tetap ada. Dan uniknya pembangunan infrastruktur itu sekali dilakukan tidak boleh langsung karena ada maintenance kan di situ. At least setidaknya menjaga infrastruktur itu tetap bermanfaat bagi masyarakat ya, tetap bisa digunakan gitu. Itu tetap harus dilakukan. Jadi memang disitulah juga bagian yang juga challenging ya, karena itu menimbulkan cost begitu. Nah, dan cuma ke depan ya apakah harus juga jor-joran atau tidak, nah itu sebetulnya menurut saya kan harus juga dilihat ya dari konteks kapasitas kemampuan kita juga begitu. Jangan kemudian menggeber utang tapi tujuannya hanya sekedar untuk bangun dan membangun saja begitu. Harus dilihat juga gitu bahwa pembangunan infrastrukturnya itu harus punya dampak ke ekonomi. Nah biasanya kalau pilihannya adalah daerah-daerah yang tertinggal, terluar begitu, maka pembangunan infrastruktur itu tidak cukup hanya membangun jalan, jembatan atau pelabuhan saja. Harus sepaket dengan pemberdayaan ekonomi yang ada di masyarakat sekitar begitu ya. SDM-nya ditingkatkan, UMKM-nya ditingkatkan gitu, sehingga nanti setelah terbangun infrastruktur itu ada aktivitas ekonomi yang menggeliat. Kalau enggak ya nanti hanya dipakainya di saat lebaran begitu. Dari situlah kemudian akan muncul multiplier effect yang nanti itu harapannya itu bisa mendorong perekonomian. Jadi sebetulnya memang salah satu jalan untuk meningkatkan akselerasi perekonomian memang adalah infrastruktur begitu. Nah kalau selama ini 10 tahun era Pak Jokowi ini infrastruktur dibangun tapi ekonomi tidak melejit ya, berarti harus ada yang dievaluasi begitu. Nah apa itu? Mungkin pertama dari aspek kelembagaannya perlu lebih banyak melibatkan, menurut saya melibatkan swasta begitu. Kan ini yang didorong-dorong itu BUMN ya. Dan BUMN yang paling banyak melakukan istilahnya penugasan begitu ya. BUMN karya yang melakukan penugasan paling banyak sekarang yang paling bleeding, yang paling bermasalah. Nah, ini kan jadi problem gitu. Nah, mungkin di dalamnya banyak masalahnya, salah satunya misalkan ya pricingnya gimana ini gitu ya. Cost dari biaya proyeknya juga kadang-kadang kan ya tidak market based kan gitu kan. Jadi kadang karena penunjukan ya kurang inilah ya, komparasinya dengan siapa nih kalau penunjukan gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu. Nah itu mungkin harus juga dievaluasi ke depannya supaya nanti bisa memang benar-benar ketika kita membangun infrastruktur yang memang juga sangat diperlukan dalam perekonomian, itu memang tidak hanya asal karena hanya untuk ngejar target tertentu ya, target-target entah itu elektoral atau novelty tertentu gitu ya, legacy tertentu, tapi lebih kepada kembalikan lagi kepada tujuan utama ya pembangunan, salah satunya adalah di bidang ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitu. Oke. Kalau kita bicara soal utang nih Mas ya, ternyata tidak cuma utang negara tapi ada juga utang swasta. Nah, Mas sendiri melihat keberadaan utang swasta ini seperti apa sih Mas, dan menurut Mas sendiri seberapa kuat pengaruhnya utang swasta bagi perekonomian Indonesia Mas? Ya sebetulnya utang swasta itu mungkin yang dimaksud yang biasanya banyak dibahas itu adalah
utang luar negeri swasta ya. Jadi Iya, iya. ada utang luar negeri pemerintah dan utang luar negeri swasta. Kalau yang pemerintah sebetulnya secara umum utang kita ini lebih banyak sekarang dominasinya sudah tidak utang luar negeri lagi ya, tapi lebih banyak ke dalam negeri begitu. Nah, swasta ini kalau yang luar negeri ini harus terus dipantau oleh pemerintah. Kenapa? Karena memang berhutang ke luar negeri itu menggiurkan, bunga di sana lebih murah, uangnya juga lebih banyak ya, likuiditas lebih banyak begitu, sehingga kemudian banyak juga sektor swasta yang utang ke luar negeri. Nah, tapi kalau itu porsinya sangat tinggi, nah itu nanti akan kira-kira menggerus tingkat stabilitas nilai tukar kita, karena pada saat nanti mereka jatuh tempo kan mereka cari dolar tuh di pasar untuk membayar kan. Nah, itu yang harus dijaga, makanya setiap utang luar negeri dari swasta itu biasanya dicatat oleh Bank Indonesia untuk memastikan bahwa nanti levelingnya itu jangan sampai nanjak banget sampai kemudian ketika jatuh tempo bareng-barengan, nah nanti bisa menyebabkan ini ya, pemburuan dolar di pasar terlalu berlebihan, rupiahnya bisa jatuh. Nah, itu yang dijaga. Kalau di dalam negeri ya sebetulnya utang swasta bagaimana? Ya dana perbankan, kredit itu utang swasta ya sebetulnya ya. Jadi kita justru didorong gitu kan untuk lebih banyak berutang, maksudnya supaya perekonomian lebih banyak tumbuh gitu kan dalam konteks itu ya sebetulnya. Jadi kalau dilihat dari tingkat kerentanannya itu lebih biasanya yang dimonitor itu adalah utang luar negeri swasta begitu ya, karena ada resiko terhadap nilai tukar ya, yang dulu waktu krisis 98 itu salah satu penyebabnya karena kita nggak tahu tuh data utang luar negeri swasta sebenarnya seberapa besar begitu, karena dulu tidak terikot ya, tapi kalau sekarang sudah terikot, jadi bisa menjadi early warning system. Yang di domestik ya tentu ada resiko-resiko, tapi biasanya itu sudah melekat pada indikator-indikator perbankannya ya. Biasanya kalau utang terus kayak kemarin ada pandemi COVID, NPL-nya meningkat gitu ya, banyak yang kredit macet, nah itu berbahaya. Tapi kalau sampai hari ini sebetulnya tingkat kredit macet kita, NPL kita secara umum rendah. Jadi artinya ke depan justru harus lebih banyak lagi ya kredit yang beredar, yaitu utang, tapi sebenarnya utang yang untuk produktif lah gitu, untuk usaha tertentu gitu ya di ekonomi begitu. Oke. Mungkin melanjutkan tadi soal warisan ke presiden berikutnya, ke pemerintahan berikutnya, Mas. Selain utang, Mas melihatnya apalagi sih Mas PR bagi pemerintahan berikutnya, terutama di sektor ekonomi, Mas, karena kita melihat secara pertumbuhan ekonomi tadi juga mungkin masih 5%. Apakah itu juga jadi PR besar untuk pemerintahan berikutnya, Mas? Ya, kalau kita bicara apa PR pemerintahan berikutnya, menurut saya kalau di sisi ekonomi yang paling harus di quote and quote selesaikan gitu ya, itu adalah inefisiensi perekonomian yang begitu besar ya. Mungkin secara teknis orang menyebutnya ICOR gitu, tapi ini kayaknya sobat bisnis harus googling gitu ya, incremental capital output ratio. Jadi angkanya itu meningkat terus, sekarang sudah di atas 6 ya, bahkan 6,7, bahkan di debat itu sering diungkapin ya. Itu menggambarkan inefisiensi ya dari perekonomian. Nah, itu yang harus di tackle dulu ya, diselesaikan at least jadi di bawah 5 lah gitu ya, seperti mungkin era-era Pak SBY dulu begitu. Dari situ nanti ada efisiensi perekonomian, itu bisa mendorong ya kepada ya investasi berikutnya kan begitu, karena itu diukur dari investasi yang mahal lah di Indonesia itu. Kalau kita bicara kemiskinan, pengangguran tentu berat ya, karena itu ujung-ujungnya ya butuh investasi juga begitu. Tapi kalau indikator itu bisa sedikit diturunkan, saya rasa nanti itu punya impact ya. Yang kedua tentu saja selain persoalan utang, ya yang paling besar ya diharapkan oleh masyarakat pada hari ini adalah penciptaan lapangan kerja kan, saya rasa itu ya. Dengan Gen Z dan Gen milenial yang mendominasi dari ini ya, dari struktur penduduk kita hari ini, ya mereka kan butuh ini ya pekerjaan gitu, dan itu balik kemudian cara menyelesaikannya pasti harus dengan investasi begitu kan. Nah, sehingga kemudian ya mendorong investasi dan katakanlah ya menumbuhkan ekonomi ya secara umum, mungkin juga kewirausahaan gitu, itu perlu didorong ya. Begitu bicara investasi larinya ke ICOR lagi nanti gitu kan. Jadi seputar itu saja sih. Memang kalau bicara persoalan ekonomi di Indonesia banyak ya, tapi at least ada beberapa hal yang bisa diselesaikan di pemerintahan periode berikutnya, termasuk juga memastikan bahwa program strategis nasional kita ke depan kalau mau infrastruktur lagi ya
harus dilihat ya tingkat tadi kemampuan untuk bahwa setelah dibangun harus produktif begitu untuk perekonomian itu harus lebih kelihatan lagi, jangan cuma banyak-banyakan, jangan cuma hanya untuk legacy saja begitu. Oke, Mas. Nah, kalau kita bicara lagi dibalik lagi ke soal pemerintahan berikutnya nih setelah Presiden Jokowi, banyak program kerja yang bisa dikatakan sebagai program kerja baru lah ya. Mereka punya kalau kita bilang Prabowo Gibran itu punya makan siang gratis untuk kaum miskin, terus juga mungkin bantuan sosial dilanjutkan, terus beberapa program-program pun dilanjutkan dari era Presiden Jokowi. Tapi ada beberapa hal yang mungkin jadi pertanyaan publik, dari mana anggaran untuk makan siang gratis itu terutama ya Mas ya. Kalau Mas sendiri melihatnya seperti apa Mas? Apakah ada yang harus dikorbankan Mas dari anggaran-anggaran lain? Ataukah seperti apa? Kalau misalkan Mas ada di posisi Menteri Keuangan nih Mas, apa nih yang akan dirubah gitu dari era APBN 2025 yang kemarin sempat Pak Presiden minta Ibu Sri Mulyani untuk merangkai dan membuatnya gitu kan. Iya. Kira-kira seperti apa nih? Karena publik juga penasaran dari mana uang itu gitu. Karena kan sekitar 400 triliun kalau nggak salah untuk makan siang gratis itu sendiri Mas. Iya Mas Ganang, ini menarik ya. Siapapun nanti Menteri Keuangan yang akan dipilih ya, kalau misalkan nanti sesuai hasil quick count itu Pak Prabowo dan Mas Gibran yang jadi presiden dan wakil presiden, itu pasti dia akan melihat pertama itu adalah ruang fiskalnya seperti apa gitu ya. Betul. Ada enggak nih anggaran yang bisa diotak-atik kira-kira gitu. Nah, sayangnya Indonesia itu ya, katakanlah kita bicara 2024 ini. Total penerimaan negara kita itu di 2024 ini ya, nanti dalam perencanaan ini berjalan ya, tapi diperkirakan ya itu sekitar 2.800-an triliun ya. Belanjanya itu 3.300-an lah gitu, 3.300-an. Nah, cuma 3.300 ini kelihatannya gede, kalau 400 tadi jadi kecil kan, ada angka 3.000 gitu kan. Tapi nggak begitu. Kenapa? Karena dari 3.000 itu sudah kepotong ya untuk istilahnya belanja-belanja yang terikat. Ya. Nah, yang sudah harus dikeluarkan. Pertama, kita bicara utang tadi. Ya. Tahun ini kita harus membayar utang itu dianggarkan sekitar 496-an triliun. Jadi hampir 500 triliun itu untuk membayar bunga utang. Bunganya saja ya, bunga utang yang jatuh tempo. Yang jatuh tempo ini udah segitu kan ya. Terus kemudian transfer ke daerah. Nah, itu kan uangnya daerah, bukan uangnya pusat gitu kan. Itu nilainya juga sangat besar ya. Terus kemudian belanja pendidikan yang 20%. Itu kan nggak boleh diotak-atik kan, nggak boleh dipakai untuk hal yang lain gitu ya. Terus kemudian subsidi energi dan non energi ya, BBM, pupuk macam-macam itu juga nggak boleh kan Nah, terus ada lagi belanja kesehatan ya 5% terhadap PDB, walaupun sekarang undang-undangnya dirubah tapi tetap kan karena sudah menjadi ini ya patternnya ya, setidaknya 5%. Jadi ada anggaran-anggaran yang sudah terikat. Nah, yang tidak terikat berapa persen sih kira-kira? Di bawah 30%. Jadi dari 3.300-an T itu yang masih bisa belanja, yang masih bisa diotak-atik itu sekitar, atau tidak terikat ya. Tidak terikat bukan berarti bisa dipakai sembarangan. Itu sudah ada akunnya, tapi kalau mau masih digeser-geser, direalokasi masih bisa. Nah, itu sekitar hanya mungkin sekitar 25-26% ya dari itu. Nah, tentu tidak semuanya dipakai buat makan siang dong gitu ya. Jadi karena itu sudah ada pos-posnya juga gitu. Oh ya, satu lagi yang tidak bisa istilahnya diotak-atik adalah belanja pegawai kan. Oh iya benar. Ya, itu nggak bisa gitu kan, belanja operasional ya dan belanja gaji pegawai nggak bisa. Nah sekarang kita berbicara fiscal space yang sangat rendah ya, di bawah 30%. Nah terus akhirnya kan muncul opsi, terus gimana nih ya, udah terlanjur menjanjikan, memang menjanjikannya populis, dan terus terang memang kalau kita lihat visinya Pak Prabowo banyak beberapa ya tidak hanya sekedar melanjutkan, tapi memang artikulasinya populis ya. Di satu sisi itu juga mudah diingat oleh para masyarakat ya, makan siang gratis ini banget ya. Mungkin semua orang udah tahu gitu jadi sekarang itu programnya Pak Prabowo begitu. Nah, sehingga dalam penerapannya gimana? Jelas kalau mau dilakukan dengan 400 T yang hitung-hitungannya itu nggak akan bisa ya. Kalau nemu ya Mas ya. Nggak nemu kan, jumlah targetnya aja 82 juta kan gitu kalau semuanya mau dilayani dalam satu waktu gitu ya. Paling mungkin ya memang adalah
bertahap ya. Jadi terminnya. ada pelaksananya bertahap. Nah, ketika bertahap kan berarti ada proses seleksi nih. Mana yang harus dilakukan dulu kan gitu ya. Mulai itu kan kemarin muncul wacana balita, ibu hamil yang duluan ya. Oke lah, masih bagus tuh ya. Jadi artinya mau masih ada prioritas ada prioritas kayak gitu. Terus mungkin juga daerahnya. Kan daerah mana nih? Mungkin di kantong-kantong kemiskinan tertentu itu kan pemerintah punya datanya semua. Nah, menurut saya sih harus dengan cara itu ya, karena kita nggak ada kemewahan untuk bisa memberikan ratusan triliun dari APBN begitu. Menggeser-geser pun tidak mudah, karena ketika satu item digeser pasti ya kena dampak yang lain gitu. Jadi misalkan nih mau mengefisienkan subsidi energi gitu ya, ya berat juga gitu, nanti harga energi naik, kena dampaknya ke masyarakat gitu ya. Makan siangnya gratis, bensinnya bayar lebih mahal, ya itu impactnya jauh lebih besar kepada worst ya, artinya impact negatif ke perekonomian lebih besar. Mungkin ekonomi malah nggak bisa tumbuh di atas 5% begitu kalau tidak hati-hati bagaimana mengelola program-program populis ini begitu. Oke Mas, mungkin terakhir nih Mas ya. Ketika kita tadi udah bicara banyak soal utang, terus juga program-program kerja yang ternyata membutuhkan APBN yang cukup besar, apa yang jadi harapan Mas untuk pemerintahan berikutnya untuk menyelesaikan supaya artinya jauh lebih baik Mas dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya? Apa yang harus jadi prioritas, apa yang harus diperbaiki, apa yang kemudian jadi ganjalan di pemerintahan 10 tahun Jokowi ini, yang kemarin sempat dibahas soal utang sampai 8.000 T, apakah kemudian jadi PR besar bagi pemerintahan berikutnya dan harus diselesaikan juga Mas? Oke, pertama menurut saya ya, kita balikin lagi ke konteks utang tadi gitu. Presiden baru ke depan ya itu harus tetap memaintain utang kita gitu ya. Kalau bisa justru menurunkan rasionya ya. Jadi sebetulnya angka 38% terhadap GDP itu memang quote and quote secara undang-undang masih aman, tapi secara pasar itu sudah banyak vonis-vonisnya bagi kita ya. Pertama misalkan kalau yield SBN kita nggak bisa serendah negara lain gitu ya. Mahal ya, bunganya juga kalau utang kita 6%, 7%, sementara Malaysia, Thailand udah sama-sama investment grade, mereka bisa 3%, 4%. Kita 2 kali lebih mahal dari mereka utang kita ini gitu. Itu yang harus dijagain. Jadi jangan sampai kemudian hanya karena program populis kemudian APBN diperlebar. Walaupun indikasinya sudah ada ini, katakanlah yang APBN untuk 2025 ini kan range pembiayaan defisitnya udah mau diperlebar nih ya, 2,4 sampai 2,8 terhadap PDB. Nah, saya juga nggak berharap nanti setelah presiden baru nanti kemudian memperlebar defisit yang maksimal kan 3% nih. Jangan sampai kemudian dinaikin lagi jadi 5% atau 6%, itu akan menjadi bumerang ya di kita nanti dalam konteks sustainability dari APBN ya, karena itu kalau nanti diandalkannya adalah utang itu berbahaya. Terus yang ketiga, sungguh pun narasinya melanjutkan, tapi kita tahu bahwa dengan akselerasi infrastruktur di era Pak Jokowi itu ternyata pertumbuhan ekonomi nggak naik-naik, sehingga tetap harus ada evaluasi mana sih sebetulnya proyek-proyek infrastruktur yang bisa mendorong perekonomian begitu. Kalau nggak bisa mendorong perekonomian, sifatnya lebih kepada untuk lebih menyatukan Indonesia, untuk lebih pulau-pulau terluar atau itu ya harapannya ya itu yang dikerjakan dengan cara model APBN, tapi yang bisa mengaktifasi ekonomi. Nah ini harus diupayakan juga melibatkan swasta tadi begitu, karena di situ ada ceruk-ceruk ekonomi, diharapkan nanti itu bisa mendorong ke perekonomian begitu ya. Yang lainnya sih sebetulnya karena ini narasinya melanjutkan, yang akan menjadi pembeda adalah kalau kemudian pemerintahan ini mampu mewujudkan misinya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7% itu. Kalau hanya 5%-an dilanjutkan, nah ini nanti kita akan kena middle income trap itu nanti pada akhirnya begitu. Artinya cukup banyak ya Mas PR untuk banyak sekali saya rasa memang ya. Oke Mas, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya Mas Eko. Terima kasih juga untuk Sobat Bisnis. Nah itu tadi sedikit obrolan mengenai ya bisa dibilang cukup banyak sekali pekerjaan rumah di sisi ekonomi ya untuk pemerintahan berikutnya, mulai dari hutang, terus juga rasio utangnya, mengecek rasio utang, terus juga
permasalahan infrastruktur yang masih mungkin tidak hanya skala-skala yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo, tapi kebermanfaatannya dan keberlanjutannya untuk pertumbuhan ekonomi, dan tentunya pertumbuhan ekonomi juga jadi PR besar bagi pemerintahan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas di episode kali ini bisa jadi perhatian ya untuk pemerintah berikutnya, dan juga jadi bisa dibilang jadi referensi juga untuk sobat bisnis, juga bisa jadi referensi untuk bisa dibilang untuk pengetahuannya sobat bisnis juga, dan juga semoga bisa menjadi informasi baru lagi untuk sobat bisnis melihat apa yang terjadi di Indonesia sekarang khususnya, dan juga PR besar bagi pemerintahan berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya sobat bisnis.